Kami bisa mengakui bahwa kami sedikit skeptis ketika Amerika Serikat mengumumkan akan memberlakukan blokade sendiri di Selat Hormuz. Membalas satu blokade dengan blokade lain tampak seperti solusi tak biasa untuk masalah rumit, namun rencana Amerika Serikat itu berhasil. Hal yang paling ditakuti Iran akhirnya terjadi karena blokade AS-REC sangat berhasil. Setelah berminggu-minggu serangan udara Operasi Epic Fury, Aretas Arekus menemukan cara menghancurkan Iran tanpa menembak. Rezim Iran sangat ketakutan. Mereka tahu waktu mereka hampir habis. Semua ini dimulai ketika Operasi Epic Fury membuat Iran membentuk blokade di Selat Hormuz. Ini bukan blokade laut biasa, karena ISS telah menyerang angkatan laut tradisional Iran dan hingga 12 April sebagian besar kapal perang rezim sudah hancur. Iran memakai drone dan kapal cepat agar Selat Hormuz jadi terlalu berbahaya bagi kapal dagang. Tindakan rezim ini sangat cerdas. Ratusan kapal akhirnya tetap berada di Teluk Arab karena mereka terlalu waspada terhadap kemungkinan diserang oleh serangan asimetris Iran. Bahkan mereka yang mencoba memberanikan diri untuk melakukan perjalanan itu pun melakukannya dengan sadar bahwa asuransi mereka kemungkinan besar tidak akan menanggungnya. Atau mereka harus membayar premi yang sangat besar hanya untuk melakukan perjalanan tersebut. Strategi Iran berhasil. Guncangan harga minyak mengguncang pasar global karena harga satu barel minyak melonjak menjadi $100 atau lebih. Amerika Serikat melihat semua ini dan menyadari bahwa serangan udara dahsyat mereka ke daratan Iran tidak akan cukup untuk menghentikan blokade Iran. Melemahkan kepemimpinan Iran dan menghancurkan angkatan laut, pertahanan udara, serta titik-titik militer utamanya berarti Iran tidak bisa melakukan perlawanan konvensional yang berarti. Namun, perang asimetris di Selat Hormuz berbeda. Lalu, bagaimana reaksi Amerika Serikat? Amerika Serikat meluncurkan blokade lautnya sendiri yang menghadapi strategi tidak konvensional Iran dengan kekuatan angkatan laut yang jauh lebih tradisional. Blokade balasan diterapkan untuk mencegah kapal kargo dan tanker minyak Iran keluar pelabuhan dan melewati Selat Hormuz. Blokade balasan itu berhasil. AS melancarkan perang ekonomi terhadap Iran dan mungkin hanya butuh beberapa minggu sebelum ekonomi Iran lumpuh memaksa mereka menandatangani kesepakatan apapun dari ASS. Disinilah keadaan menjadi sangat serius bagi Iran. Tapi kita akan kembali membahas dampak ekonomi ini sebentar lagi. Pertama, strategi blokade Amerika berjalan sesuai rencana secara praktis. Menurut Reuters pada 27 April, lalu lintas di Selat Hormuz sangat sepi hingga nyaris tidak ada. Sebuah jalur air yang biasanya menangani antara 125 hingga 140 kapal dagang per hari, turun menjadi hanya 7 kapal dalam 24 jam sebelum laporan Reuters. Kapal-kapal itu termasuk satu kapal kargo curah kering Iran dan beberapa kapal lain dari pelabuhan Irak. Jadi Iran kemungkinan berhasil mengirim satu kapal. Yang jauh lebih mengkhawatirkan bagi rezim adalah bahwa blokade Amerika telah memaksa 37 kapal dagang Iran untuk berbalik arah sejak Amerika Serikat memberlakukan blokadenya pada 13 April. Inilah inti permasalahannya. Meskipun lalu lintas yang sangat lambat di Selat Hormuz secara keseluruhan tidak menyelesaikan masalah energi global yang disebabkan oleh respons Iran terhadap Operasi Epic Fury, Amerika Serikat justru membuat strategi Iran berbalik merugikan Iran sendiri. Ini adalah permainan waktu dan waktu Iran cepat menipis. Sementara seluruh dunia menghadapi harga yang lebih tinggi, Iran sekarang berada dalam posisi di mana hampir tak ada minyak yang sangat perlu mereka jual ke negara lain yang benar-benar sampai ke tujuan. Amerika Serikat menghalangi. Bahkan kapal Iran yang lolos Selat Hormuz pun tetap tidak kebal. Menurut ABC Australia pada 20 April, Amerika Serikat tidak hanya memblokade pelabuhan Iran di Selat Hormuz. Mereka memiliki kapal perang yang berpatroli di sekitar pintu keluar jalur air vital untuk mencegat kapal Iran yang melewati selat. Kapal perang Amerika sudah melakukannya setidaknya sekali. Presiden AS Donald Trump bahkan memuji aksi pencegatan tersebut dengan menyatakan, kapal-kapal angkatan laut kami menghentikan mereka tepat di jalurnya dengan meledakkan lubang di ruang mesin saat merinci bagaimana AS menghentikan kapal berbendera Iran, Tuska, agar tidak berlayar keluar dari selat. Kemungkinan ada lebih banyak pencegatan sejak itu. Laksamana Muda Purnawirawan Al-As Mark Montgomery menyebut AS kemungkinan telah menghentikan 3 atau 4 kapal Iran sejauh ini. Tiap kapal membawa hingga 2 juta barel bahan bakar senilai $200 juta. Itu memberi gambaran tentang penderitaan ekonomi Iran akibat blokade ini. Trump jelas senang dengan hasil yang dicapai Amerika Serikat melalui fase terbaru Operasi Epic Fury ini.
Meski gencatan senjata rapuh antara Amerika Serikat dan Iran masih berjalan, Trump kini melihat blokade Amerika sebagai kunci untuk meraih semua keinginannya di konflik Teluk. Dalam laporan tanggal 29 April, Bloomberg mengatakan bahwa Trump telah menyatakan Iran berada dalam keadaan runtuh akibat blokade Amerika. Iran kini kehabisan tempat penyimpanan minyak karena kapal-kapalnya tak bisa menjual muatan minyaknya, ujar Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent. Dia menambahkan bahwa Iran akan segera harus mulai mengurangi produksi yang akan berdampak jelas pada ekonomi domestik negara yang sudah tertekan sebelum Amerika berperang. Tekanan sedang diberikan. Trump kini tampaknya siap memanfaatkan tekanan itu agar membuahkan hasil selama diperlukan. The Wall Street Journal melaporkan Trump meminta pembantunya bersiap agar Amerika melaksanakan blokade berkepanjangan di Selat Hormuz. Kemenangan besar yang diharapkan Amerika dari serangan di Iran belum tercapai, sehingga kini perang atrisi ekonomi jadi pilihan. Blokade Selat Hormuz sekarang menjadi pilihan yang paling kecil risikonya dari opsi-opsi yang tersedia, demikian kesimpulan pemerintahan Trump. Ini mungkin kunci untuk memaksa rezim Iran membuat kesepakatan yang memuaskan Amerika Serikat. Semua tergantung waktu dan tekanan. Iran merasakan tekanan dengan waktu yang semakin habis dan mulai tampak tanda keputusasaan di rezim negara itu. Sebelum membahas tanda-tandanya, Anda sedang menonton The Military Show. Jika Anda mencari wawasan seperti ini, pastikan Anda sudah berlangganan, karena kami membahasnya seperti ini setiap minggu. Keputusasaan rezim Iran membuat mereka memberi tawaran yang tak akan mereka buat saat operasi Epic Fury dimulai. Pada 28 April, Euronews melaporkan Iran bersedia mencabut blokade di Selat Hormuz jika AS Serikat menarik kapal-kapalnya dari perairan itu. Iran menambahkan syarat bahwa langkah timbal balik ini akan menyebabkan penundaan dalam pembahasan mengenai program nuklir negara tersebut. Yang kita lihat di sini adalah tanda-tanda awal bahwa rezim Iran mulai tertekan. Para pemimpin Iran sadar blokade Amerika Serikat lebih menyakitkan dari dugaan mereka. Trump memberi sinyal bahwa dia siap mempertahankan blokade itu selama yang dia butuhkan, telah membuat rezim Iran panik karena mereka tahu bahwa mereka tidak bisa menahan tekanan ekonomi yang terus diberikan kepada mereka. Al Jazeera melaporkan bahwa rencana baru Iran kemungkinan besar tidak akan diterima oleh pemerintahan Trump dalam bentuknya yang sekarang. Kemungkinan karena rezim tersebut melakukan segala cara untuk mempertahankan program nuklirnya, meskipun blokade Amerika telah melumpuhkan ekonomi Iran. Iran ingin meredakan ketegangan tanpa pertanggungjawaban, dan itu tidak bisa diterima oleh Amerika Serikat. Trump telah menjelaskan hal ini dalam unggahan 29 April yang tampaknya menyampaikan pendapatnya soal proposal terbaru Iran. Trump berkata, Iran tidak becus dan tidak tahu cara menandatangani kesepakatan non-nuklir. Mereka sebaiknya cepat sadar. Unggahan itu disertai dengan gambar yang tampaknya dihasilkan AI, memperlihatkan Trump memegang senapan dengan latar belakang ledakan di Iran. Bisa jadi ini pertunjukan, tapi Trump jelas mengirim pesan ke Iran bahwa situasi buruk rezim itu akan makin parah selama blokade Amerika berlanjut. Amerika sadar kini punya daya tawar. Iran sudah membuka kartunya dengan meminta blokade dicabut dan bersedia mencabut blokade mereka juga. Saat harga minyak melonjak lebih dari $119 per barrel pada 29 April, Trump tetap tidak menunjukkan tanda-tanda mengabulkan tuntutan Iran. Blokade Hormuz masih berlaku, mengapa harus dicabut? Kenaikan harga minyak menjadi masalah bagi negara-negara Teluk dan negara di luar Amerika. Namun blokade Amerika membuat Iran kehilangan hal penting, $135 juta per hari dari ekspor. Itulah di atas segalanya, daya tawar yang sekarang dimiliki Amerika Serikat terhadap Iran, sekaligus tanda paling signifikan bahwa blokade Hormuz oleh Amerika berjalan persis seperti yang diinginkan. Tujuannya sekarang bukan untuk menghancurkan rezim, tujuannya adalah melumpuhkan ekonomi Iran sampai rezim itu menjadi tidak berdaya dan akan menuruti apapun yang diminta Amerika Serikat darinya. Mungkin ada masalah yang lebih serius dari sekadar tunduk pada Amerika bagi rezim Iran. Ingat, masalah ekonomi lah yang menyebabkan terjadinya protes yang kemudian secara tidak langsung membuat AS menyerang Iran. Rezim ini makin melemah dan bisa segera menghadapi eskalasi di wilayahnya sendiri yang belum siap dihadapinya jika gagal menyelesaikan krisis ekonomi saat ini. Kita akan membahasnya lagi setelah melihat seberapa parah ekonomi Iran saat ini. Saat ini, rezim Iran berada dalam keadaan limbo. Taktik asimetris yang mereka yakini dapat menekan Amerika Serikat di Selat Hormuz malah berbalik menyerang mereka. Sekarang semua tekanan kembali menimpa pundak rezim itu.
Tidak banyak lagi yang bisa dilakukan Iran secara militer dari titik ini. Infrastruktur militer negara itu telah hancur, sehingga setiap serangan ke IS-REC akan terjadi secara terpisah-pisah. Mereka juga akan melanggar gencatan senjata Amerika-Iran, kemungkinan besar memicu lebih banyak serangan udara saat kapal Amerika menjaga blokade. Menyerang justru membuat Iran keluar dari masalah kecil ke masalah lebih besar. Jadi satu-satunya yang bisa dilakukan rezim adalah berharap keajaiban atau celah tak terduga dalam blokade, bukan karena Iran menyerah pada ambisi nuklirnya. Amerika Serikat mengatakan itu tidak akan terjadi. Rezim Iran makin kehabisan waktu menunggu keajaiban. Montgomery mengatakan Iran mungkin hanya punya 3 atau 4 minggu lagi karena blokade Amerika menguras pendapatan ekspor dan fasilitas penyimpanan minyaknya hampir penuh. Sebagai konteks, jika kita ambil 4 minggu sebagai patokan, itu berarti 28 hari dan hampir 12,2 miliar dolar hilang bagi Iran. Iran mungkin harus menutup sebagian sumur minyaknya secara permanen karena kehabisan ruang penyimpanan. Menurut pejabat senior IS-REC yang tidak disebutkan namanya seperti dikutip di Independent, Iran hampir jatuh ke masalah jangka panjang yang akan berdampak lama setelah operasi Epic Fury berakhir. Beberapa pihak lain memberi Iran sedikit lebih banyak waktu, meskipun secara keseluruhan prospeknya tetap suram. The Jerusalem Post menulis pada 15 April bahwa blokade Amerika Serikat di Hormuz dapat membuat Iran runtuh dalam 3 bulan, bukan 3 atau 4 minggu. Media tersebut menunjukkan bahwa penyebabnya adalah ekonomi Iran yang sangat bergantung pada penjualan minyak, yang kini terhambat oleh blokade Amerika, dan berspekulasi bahwa runtuhnya ekonomi Iran bisa disertai gelombang besar protes jalanan seperti yang kita lihat di awal tahun 2026. Ingatlah hal itu. Itu mungkin yang diinginkan IS-REC jika gagal mendapat kesepakatan non-nuklir dari Iran. Melihat ekonomi Iran saat ini, jelas blokade Amerika menimbulkan kekacauan yang tak bisa ditanggung rezim tersebut. Secara harfiah, ternyata ekonomi Iran sedang jatuh bebas saat ini. Iran International membahas semuanya dalam artikel pada 24 April. Artikel tersebut menyatakan Iran memulai perang dengan Amerika Serikat dalam kondisi ekonomi yang lemah dan kondisinya makin memburuk. Inflasi serta pengangguran terus naik. Pendapatan real masyarakat menurun akibat hal ini. Dan stagflasi semakin memperparah masalah-masalah tersebut. Semua ini terjadi sebelum Amerika Serikat mulai menghalangi lebih dari 400 juta dolar per hari masuk ke kas Iran. Kanal berita tersebut mengklaim bahwa keruntuhan ekonomi total dan hiperinflasi tidak mungkin terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Tetapi Iran sudah menghadapi inflasi yang naik di atas 50% dan mata uang yang kehilangan 20% nilainya dalam 20 hari pada akhir tahun 2025. Penurunan 20% nilai rial itu merupakan titik terendah dari penurunan yang konsisten yang dipicu oleh berakhirnya perang 12 hari Iran dengan Israel pada musim panas 2025. Setelah itu, mata uang tersebut anjlok hingga kehilangan 60% nilainya. Ini bukan tanda ekonomi sehat, melainkan tanda ekonomi di tepi jurang. Kapal perang Angkatan Laut Amerika Serikat akan segera mendorong ekonomi itu jatuh. Ynet News melaporkan, 1 juta warga Iran kehilangan pekerjaan sejak operasi Epic Fury dimulai dan jutaan lainnya terancam akibat industri minyak Iran hampir tutup paksa. Pabrik baja dan petrokimia Iran juga telah lumpuh menurut media tersebut. Bahkan, industri karpet Iran yang dulu pernah menjadi kebanggaan dunia kini berada di ambang kehancuran. Entah bagaimana, situasinya malah memburuk. Inflasi harga makanan di Iran naik hingga 64% pada Oktober 2025 dan terus memburuk sejak itu. Angka naik menjadi 105% di Februari dengan roti dan sereal paling terdampak. Antara Maret 2025 dan Maret 2026, kedua bahan makanan pokok ini mengalami kenaikan harga sebesar 140%. Iran sudah memiliki penduduk yang tidak puas. Menaikkan harga makanan sampai tidak terjangkau, terutama ketika jutaan orang kehilangan atau hampir kehilangan pekerjaan, hanya akan memperburuk keadaan. Dana Moneter Internasional memproyeksikan ekonomi Iran akan menyusut sebesar 6,1% pada tahun 2026 dengan inflasi mencapai 68,9% pada akhir tahun. Pengangguran mendekati 10% dan terus meningkat. Hutang pemerintah kini mencapai hampir 40% dari produk domestik bruto Iran. Dengan blokade AERISKE yang diberlakukan, 90% perdagangan global Iran telah ditutup yang menyumbang 70% dari seluruh pendapatan ekspor negara itu menurut laporan CNBC. Sekarang, ingat ini, AS mengumumkan blokade Hormuz pada 13 April.
Saat video ini dibuat, blokade telah berlangsung sekitar 3 minggu, dan inilah kerusakan yang sudah terlihat. Masalah ekonomi di Iran sudah ada sebelum Amerika mengirim kapal perang untuk memblokir pelabuhan negara itu. Blokade Amerika hanya memperburuk masalah tersebut, mempercepat penurunan yang sebenarnya sudah terjadi jauh sebelum Operation Epic Fury diluncurkan. Iran akan sangat mendambakan secercah harapan, namun kemungkinan harus menunggu beberapa minggu sebelum AS mempertimbangkan mencabut blokade. Trump akan bertemu Presiden Tiongkok Xi Jinping pada 14 Mei. Kunjungan ini merupakan yang pertama oleh Presiden Amerika Serikat Tiongkok dalam 1 dekade, dan situasi di Hormuz hampir pasti jadi topik utama pembahasan. Kemungkinan besar, AS tidak akan melakukan perubahan apapun pada blokadenya sampai kunjungan tersebut selesai. Trump sadar situasi di Hormuz tidak terlalu merugikan Tiongkok separah yang sebenarnya bisa terjadi. Beijing memiliki banyak cadangan minyak, dan mereka tidak bergantung pada Iran untuk gas alam cair. Trump mungkin menganggap pertemuan itu sebagai tenggat informal bagi Iran. AS tak akan memulai kembali operasi militer sebelum Trump bertemu Xi, sehingga mereka tetap melakukan blokade yang makin melemahkan Iran. Artinya, Iran masih harus menderita 2 minggu lagi. Berapa lama lagi rezim ini bertahan jika segala sesuatunya tak berjalan sesuai keinginan Trump di Tiongkok dan Iran melanggar kesepakatan nuklir? Apa yang terjadi pada rezim itu jika cengkeraman ekonomi yang dibangun Amerika Serikat ditambah serangan udara baru? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini akan bergantung pada seberapa keras kepala rezim Iran saat ini. Beberapa orang dalam rezim mungkin secara ideologis mendorong penolakan tuntutan nuklir Amerika. Mereka akan mengatakan bahwa Iran bisa bertahan lebih lama daripada Amerika Serikat, kemungkinan karena mereka bukan bagian dari jutaan orang yang sedang dilumpuhkan oleh lubang hitam ekonomi yang sedang diciptakan Amerika Serikat di negara itu. Namun hal itu malah menimbulkan masalah baru yang sangat disukai Amerika Serikat. Kami sebelumnya menyebut protes Desember dan Januari akibat masalah ekonomi Iran. Rezim berhasil menghentikan protes dan menurut The Guardian, sekitar 30.000 orang kemungkinan tewas dalam prosesnya. Mereka yang pernah bangkit mungkin siap bangkit lagi, apalagi faktor saat ini mendukung mereka. Rezim makin lemah akibat serangan udara Amerika, masalah ekonomi yang memicu protes semakin parah, dan situasi bisa jadi bencana jika Amerika Serikat tetap memblokir Selat Hormuz. Mungkin ini rencana sebenarnya Amerika Serikat. Trump sebelumnya pernah menyerukan rakyat Iran melawan rezim mereka. AS mungkin sedang menciptakan kondisi lewat blokade Hormuz agar hal itu terjadi. Rezim Iran dihadapkan pada 2 pilihan sulit. Mereka harus memilih antara menyerahkan ambisi nuklir agar blokade dicabut dan ada peluang bertahan hidup, atau tetap keras kepala dan Iran tenggelam dalam kehancuran ekonomi yang bisa menyeret rakyat jika tidak memberontak. Apa yang paling ditakuti rezim Iran sedang terjadi. Tanpa melepaskan satu tembakan pun, ICS telah menempatkan dirinya pada posisi yang sempurna untuk memaksa perubahan rezim atau mendorong tercapainya kesepakatan terkait ambisi nuklir Iran. Jika AIS harus kembali menyerang Iran, mereka sudah siap. Kita tahu ribuan serangan udara telah melumpuhkan militer Iran. Namun AES juga telah meluncurkan sesuatu yang sangat rahasia di Iran saat awal operasi Epic Fury yang bisa mengakhiri upaya rezim melawan balik. Cari tahu apa yang dikirim Iran Asirek ke Iran dan apa yang bisa dikirim lagi jika Iran tidak bekerja sama dengan menonton video kami. Dan jika Anda menikmati video ini, pastikan Anda berlangganan The Military Show untuk terus mengikuti analisis kami tentang perkembangan terbaru di kawasan Teluk. Dan seperti biasa, terima kasih telah menonton.